Halo anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Nah, jumpa lagi dengan Ibu Ari. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai jarak dari suatu titik ke bidang. Ya, sebelumnya kita sudah membahas jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan sekarang kita akan lanjutkan mengenai jarak dari satu titik ke bidang. Ayo kita langsung simak pembahasannya. Ya, ini bisa kita lihat ya. Nah, sekarang misalkan kita akan mencari jarak dari titik P, nah jarak titik P ke bidang alfa, ke bidang yang ada di bawahnya ya. Bagaimanakah cara kita mencari jarak dari titik P ke bidang alfa, bidang yang ada di bawahnya ini? Nah, caranya adalah kita akan mencari panjang ruas garis PQ. Ya, jaraknya adalah panjang ruas garis PQ, di mana Q ini berada pada bidang alfa dan tegak lurus dengan bidang alfa. Garis PQ-nya itu dia tegak lurus dengan bidang alfa, ya. Nah, konsepnya itu sama dengan bagaimana cara kita mencari jarak dari titik ke titik maupun titik ke garis. Konsepnya adalah jarak itu adalah lintasan terpendek, di mana dia biasanya ditujukan dengan garis yang tegak lurus. Itulah dia yang terpendek ya. Jadi, Ibu tekankan sekali lagi, jarak P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis PQ, di mana Q berada pada bidang alfa dan ruas garis PQ itu tegak lurus dengan bidang alfa. Oke, agar lebih jelas lagi kita akan langsung masuk ke contoh. Oke, diketahui kubus ABCDEFGH, manakah jarak antara titik pada bidang berikut? Yang A, titik B ke bidang DCGH. Ini titik B ya ke bidang DCGH. Nah, di sini sudah diperlihatkan. Jadi titik B dengan bidang DCGH berarti dengan yang warna kuning ya. Ini dengan bidang yang warna kuning. Tentu kita akan tarik suatu garis di mana garis tersebut tegak lurus dengan bidang DCGH. Yang mana tegak lurus dengan bidang yang kuning ini? Dia adalah ruas garis BC. Nah, berarti berapa panjang ruas garis BC? Itulah dia jarak dari titik B ke bidang DCGH. Untuk yang berikutnya, yang B, jarak titik F ke bidang ADHE. Ini. Jarak dari titik F ke bidang ADHI. Nah, berarti titik F, nih di sini titik F, ke bidang yang berwarna biru. Berwarna biru keabu-abuan ya. Kita tarik garis yang menyebabkan garis tersebut tegak lurus dengan bidang ADEH. Ya. Garis apakah itu? Garis FE atau garis EF. Ya. Berapakah panjang ruas garis FE? Itulah dia jarak dari titik F ke bidang ADHI. Ya, lihat di sini dia FE ini ruas garis FE dia tegak lurus dengan bidang ADHI. Yang berikutnya sama, jarak titik D. Ini titik D ke bidang EFGH, ke bidang yang di atasnya. Ini sudah tampak jelas ya. DH atau panjang ruas garis DH merupakan jarak dari titik D ke bidang EFGH. Nah, yang berikutnya adalah ini. Titik A ke bidang BDHF. Nah, titik A ke bidang BDHF, di mana bidang BDHF itu merupakan bidang diagonal. Tetap caranya sama. Kita akan tarik suatu garis, ya. Di sini kita tarik garis AU.
di mana AO itu dia tegak lurus dengan bidang BDHF. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Ya, tegak lurus. Ya, jadi konsepnya sama dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, langsung kita masuk ke contoh 2. Diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6. Nah, ini panjangnya 6 ya. Oke, berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Ya, ini titik B-nya. Berapakah jarak ke bidang AFGD? Ya, di mana AFGD ini dia membentuk bidang diagonal. Oke, seperti sudah digambarkan, sudah sangat jelas ya. Kita akan tarik di sini garis yang nantinya garis tersebut akan tegak lurus dengan bidang AFGD. Di mana di sini ditulis dengan titik T. Ya, berarti garis BT itulah garis yang merupakan jarak dari titik B ke bidang AFGD. Oke. Nah, sebenarnya AFGD, nah di sini AFGD ini adalah bidang diagonal ya. Nah, BT ini juga sebenarnya setengah dari diagonal kan. BT ini adalah setengah dari BE ya. Tanpa kita lihat penyelesaiannya dulu ya. Kalau misalnya dia panjang rusuknya adalah 6, berarti panjang rusuknya adalah 6, berarti diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Ya, karena ini cuma setengahnya, berarti panjang ruas garis BT adalah 3 akar 2. Ya. Nah, coba kita lihat penyelesaian yang ada di buku, yang ada di modul. Nah, di sini dilihat panjang diagonal AF adalah 6 akar 2, betul karena diagonal sisi. Nah, kemudian panjang AT itu sama dengan setengahnya, berarti 3 akar 2. Nah, AT diketahui dia panjangnya adalah 3 akar 2, kemudian AB diketahui dia panjangnya adalah 6, ya, ini adalah panjangnya 6, ini adalah panjangnya 3 akar 2, sehingga untuk mencari TB bagaimana? TB itu kita kurangi, karena sisi miringnya adalah 6 ya. 6 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat 36, 3 akar 2 kuadrat, 3 pangkat 2, 9. 9 kali akar 2 kuadrat, 2. Berarti 9 kali 2 adalah 18. 36 dikurangi 18 adalah 18. TB sama dengan akar 18 ya. Kita sederhanakan menjadi 9 kali 2. Akar 9 adalah 3. Ya. Jadi jarak dari titik B ke bidang AFGD adalah 3 akar 2. Ini sebenarnya tanpa kita cari seperti ini sudah bisa kita lihat ya. TB ini setengahnya EB, kalau EB-nya 6 akar 2 berarti setengahnya 3 akar 2. Tapi ini lebih detail juga bagus. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada limas T ABCD, di mana di sini alasnya adalah persegi. Ya. Titik U adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Nah, titik U ini adalah perpotongan diagonal dan tengah-tengah. Jika AB, BC, CD, dan AD itu panjangnya 6, berarti AB, BC, AD, nah ini panjangnya dia 6 ya. 6. TA, TB, TC, dan TD. Nah, jadi ini dari titik puncak ke alasnya itu dia panjangnya adalah 3 akar 6. Tinggi limas, nah tingginya juga sudah diketahui. Tinggi limas yaitu TO diketahui 6 cm. Pertanyaannya adalah berapakah jarak antara titik O dengan bidang TBC? Jadi di sini ada titik O, ya, titik O dengan bidang TBC, ya. Berarti kita harus mencari proyeksi titik O ini di bidang BCT. Ya, ini proyeksinya adalah titik O ini ada proyeksinya di sini. Nah, di R ya, di mana di R itu kalau kita lihat dia berada di segitiga TOP. TOP, di mana garis PT
UPT itu berada pada bidang BCT. Nah, ini ya, kita fokuskan sekarang pada segitiga TOP. Kita berfokus pada bidang TOP. TO sudah diketahui belum? TO panjang tinggi 5 sudah diketahui 6. OP sudah diketahui belum? OP itu setengahnya dari AB. Kalau AB-nya 6, ini otomatis berapa? 3. Ini TO-nya 6 ya. Jadi untuk mencari TP bagaimana caranya? TP di sini dia merupakan sisi miring karena di sini dia tegak lurus ya. Berarti TP kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OP kuadrat. 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, 36 tambah 9 kan 45 ya. TP sama dengan akar 45, kita sederhanakan menjadi 9 kali 5, yaitu 3 akar 5. Nah, sekarang semuanya sudah kita ketahui. TO sudah kita ketahui 6, OP sudah kita ketahui 3, dan TP juga sudah kita ketahui 3 akar 5. Oke, yang berikutnya kita akan mencari jaraknya ya. Di mana di sini jaraknya yang tegak lurus yaitu OR ya. Karena kita akan mencari jarak dari titik O ke bidang BCT. Jadi garis itu harus dia tegak lurus juga dengan bidang BCT ya. Bagaimana cara mencari OR dengan perbandingan luas? Ya. Jadi ketika OP ini menjadi alas, tingginya adalah TO. Yang kedua, jika TP-nya yang menjadi alas, maka OR-nya yang akan menjadi tinggi. Nah, seperti ini ya. Kita akan menggunakan ya perbandingan luas segitiga PUT. Bisa dengan ini yang luas yang pertama, ini luas yang pertama, ini luas yang kedua. Ini sama-sama ada setengah, kita sederhanakan. Ya, sisa OP kali TO sama dengan UR kali TP. Yang akan kita cari adalah panjang UR. Oke, OR akan kita cari ya, berarti kedua ruas kita bagi sama-sama bagi TP. Ini dibagi TP, yang ini juga dibagi TP bagi TP habis ya. Ya, oke. Tinggal kita masukkan aja yang diketahui. OP diketahui 3, TO diketahui 6, TP diketahui 3 akar 5. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Sisanya adalah 6 akar 5. Nah, penyebutnya masih dalam bentuk akar, harus kita rasionalkan dengan cara pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan akar 5. 6 kali akar 5, 6 akar 5, akar 5 kali akar 5, 5. Oke. Jadi diketahui jarak dari titik O ke bidang TBC adalah 6/5 akar 5. Selesai. Kita lanjut ya ke contoh yang keempat. Oke, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9. Oke. Buat ilustrasi kubus dan langkah menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Oke, ini dia kubusnya. Ini dia kubusnya. Jadi panjang rusuknya adalah 9. Kita akan mencari jarak dari titik titik F ya. Oh, jarak dari titik F ini ke bidang BEG. Di mana di sini BEG-nya membentuk segitiga ya, BEG. Sama seperti yang tadi konsepnya kita harus mencari titik yang menjadi proyeksi dari F ini, di mana di sini kita tuliskan dengan P gitu ya, di mana garis FP itu harus tegak lurus dengan bidang BEG. Oke. Kita cari di sini fokusnya pada segitiga FOB. FOB kita fokusnya kita bawa keluar biar lebih mudah mengilustrasikannya ya. BFO ya. Atau FOB boleh. Oke, di sini sudah ada garis FP ya.
di mana inilah yang akan kita cari nanti berapakah panjangnya, seperti itu. Nah, komponen-komponennya tadi ada garis FO, di mana FO ini adalah setengahnya dari FH. FH itu adalah diagonal sisi, ya. Diagonal sisi itu panjangnya adalah 9 akar 2. Karena ini cuma setengahnya, berarti 9/2 akar 2, ya. FO ini setengahnya dari FH. Ya, diketahui adalah FU-nya 9/2 akar 2. Selanjutnya apa? Selanjutnya BF. BF ini panjang rusuk dari kubus ini, berarti panjangnya adalah 9. Oke. Nah, yang kita tidak ketahui di sini apa? Panjangnya OB, harus kita cari dulu. OB merupakan sisi miring, berarti caranya mencari adalah OF kuadrat ditambah BF kuadrat, ya. Nah, boleh aja. 9 kuadratnya dulu boleh. 9 kuadrat ditambah 9/2 akar 2 kuadrat. 9 kuadrat adalah 81. Di sini 9/2 akar 2-nya 9 kuadrat 81 per 2 kuadrat itu 4 ya. 4. Kemudian Ibu tuliskan di sini. Sebenarnya gini 81 per 4 ya. Ini 2 kuadrat kan 4 dikali akar 2 kuadrat. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah, ini yang disederhanakan. Ini dapat 1, ini dapat 2. Ya, jadinya 81 ditambah 81 per 2. Sama-sama penyebut ya. 81 ini dijadikan biar punya penyebutnya 2. Berapa jadinya? 81 itu sama dengan 162 per 2 ditambah 81 per 2. Hasilnya adalah 243 per 2. Oke. Nah, itu tadi BO kuadrat. Sekarang kita akan mencari BO. Tentu harus tarik akar ya. Nah, akar 243 itu kita sederhanakan menjadi akar 81 kali 3. Nah, akar 81 ini sama dengan berapa, Nak? Sama dengan 9 kali akar 3 per 2. Nah, ini sebenarnya kita bisa sederhanakan. Jadi dia bentuknya seperti ini. 9 akar 3 per akar 2. Ini kita kalikan akar 2 per akar 2. Kita rasionalkan ya. Nah, ini sama dengan 9 akar 6 dibagi 2. Dapat dah dia seperti ini. Oke. Selesai. Nah, barulah kita gunakan, karena tadi semuanya sudah diketahui ya, OF itu 9/2 akar 2, kemudian BF itu dia 9, kemudian OB di sini kita dapatkan berapa? 9/2 akar 6 ya. 9/2 akar 6. Oke, semuanya sisi-sisinya sudah diketahui, tinggal kita mencari panjang FP. Berapa panjang FP? Itu kita gunakan kembali perbandingan luas ya. Jadi ketika OF dia menjadi luas, BF yang menjadi tingginya. Nah, atau bisa kita cari luasnya jika OB atau BO yang menjadi alasnya, berarti PF atau FP yang menjadi tingginya. Jadi seperti itu. Oke, nah ini sama kita gunakan luas ya. Nah ini sama-sama kita sederhanakan setengahnya. Kita akan mencari FP. Nah berarti di sini kita akan mencari FP. Berarti OF kali BF dibagi OB ya. OF kali BF dibagi OB. Kita tinggal masukkan yang sudah kita ketahui tadi. OF itu 9/2 akar 2, BF itu 9, OB sudah kita cari dapat tadi 9/2 akar 6 ya. Nah, berarti ini ada sama-sama 9 akar 9/2, bisa kita sederhanakan.
Yang pembilang sama yang penyebutnya bisa kita sederhanakan. Pembilangnya sisa 9 akar 2, penyebutnya akar 6. Ya, ini sama-sama bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi akar 2. Akar 2 dapat 1, yang ini akar 6-nya dibagi akar 2, sisanya adalah akar 3. Oke, kita rasionalkan 9 per akar 3, sama-sama kita kali akar 3 per akar 3. Sama dengan 9 akar 3 dibagi, dibagi 3 ya. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Nah, ini sama-sama bisa kita sederhanakan. Ini kita bagi 3 dapat 1, 9 bagi 3 dapat 3. Nah, hasilnya 3 akar 3 dibagi 1. Ya, hasilnya adalah 3 akar 3. Jadi jarak dari titik F ke bidang BIG adalah 3 akar 3. Jadi seperti itu penjelasannya ya. Konsepnya sama dari jarak dari titik ke garis maupun titik ke bidang. Kuncinya adalah bagaimana kita menentukan garis yang tegak lurus karena itu merupakan garis yang terpendek. Silahkan dipelajari lagi dan contoh-contoh yang lain supaya kalian menjadi lebih paham. Oke, selamat belajar.